Saat kemarahan ini berakhir, alis Qin Yichen tiba-tiba mekar. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Pada saat itu, alis Qin Yichen seperti matahari yang terik, bersinar di seluruh dunia, dan kekuatan besar melonjak di sekujur tubuhnya, seperti dewa naga yang turun. Blazing Sun Zunlong Tiantong, buka. Om. Dalam sekejap, sinar matahari yang menyala-nyala keluar dari alis Qin Yichen sangat cerah, dan langsung mengunci lonjakan jalan, menekannya dalam semburan cahaya dari murid surga naga matahari yang menyala-nyala. Gemuruh. Di bawah tatapan yang tampak seperti hari yang dahsyat, lonjakan jalan bergetar hebat, seolah tidak ada tempat untuk melarikan diri, sulit untuk melarikan diri. Namun, Qin Yichen tiba-tiba meledak sehubungan dengan perilaku naga dan Tiantong, tetapi Putri Wenqing terkejut. Kayu. Kamu, jangan main-main. Tuan Bai bilang mari kita lindungi diri kita sendiri. Namun, Qin Yichen mengabaikan seruan yang bersemangat dan prihatin ini. Tetapi pada saat berikutnya, perubahan tiba-tiba dari lonjakan jalan membuat seruan Putri Wenqing hampir berubah menjadi jeritan, dan bahkan wajah Qin Yichen tiba-tiba berubah. Wow! Tanda seru! Tanda seru! Saya melihat bahwa lonjakan jalan yang diterangi oleh api matahari naga surga murid bergetar hebat setelah beberapa saat. Itu berbalik lonjakan dan menghantam ke arah Qin Yichen dalam cahaya matahari yang terik yang kuat. Ini. Hampir sekejap, Qin Yichen merasakan sakit di alisnya, seolah matanya ditusuk, dan matanya menjadi hitam. Bahkan kekuatan sucinya telah menjadi stagnan, menjadi sulit untuk dioperasikan, seolah-olah tercekik. Perasaan yang dialami Qin Yichen ini adalah menakutkan untuk dirobohkan sebagai manusia di istana Zouwang. Kayu. Tanda seru. Tanda seru. Pada saat itu, tidak hanya suara seruan Putri Wenqing yang berubah. Melihat itu, Permaisuri Sixia dan Ke Tiangxuan semua ada di kerumunan, yang mana tidak pucat dan berwajah panik. Memadamkan tiang-tiang jalan, mereka benar-benar membunuh kayunya. Percepat. Tanda seru. Permaisuri Sixia bereaksi paling keras. Pada saat ini Qin Yichen tampaknya tidak berbeda dari putra kandungnya. Saya melihat jubah brokat Permaisuri Sixia yang ditenun oleh banyak suku wujin yang kuat diselimuti ke arah Qin Yichen, dan bahkan seluruh sosok mantan harus melindungi Qin Yichen di belakang. Namun, apakah lonjakan jalan dapat dihindari dengan bersembunyi? Ketika Kaisar Ke kembali dari dinasti Tianting, dia ditemani oleh dua kaisar raksasa Ke Tiangxuan dan Ke Yuheng. Mereka juga adalah Kaisar Dzogchen, dan mereka tak terelakkan. Kaisar Ke hanya bisa menghadapi bencana ini pada masa itu. Terlihat bahwa lonjakan jalan sama sekali tidak dapat dihindari. Apa yang bahkan Permaisuri Sixia tidak menyangka bahwa Bai Guanxing bahkan lebih cepat darinya. Tidak. Si Jin Sixia juga seorang kaisar dengan kesempurnaan yang luar biasa. Dan putra Baize tetaplah seorang kaisar tidak peduli betapa tirani dia. Dia tidak ingin menjadi lebih lengkap daripada kaisar. Apakah dia bisa mengalahkan putra Baize? Tetapi mengatakan bahwa Bai Guanxing dapat bereaksi pada saat ini. Yang berarti Bai Guanxing telah mengharapkan adegan ini sejak lama. Tapi pikiran yang tiba-tiba ini membuat Permaisuri Sixia gemetar di tubuhnya. Tan. Bai, sudah lama mengetahui bahwa Paku akan mengubah kepala senjata dan membalas dendam pada Tianxing. Tetapi jika Tuan Bai bisa menebaknya, mengapa tidak menghentikannya? Tanda seru. Jangan sentuh dia. Ledakan. Mendengar desahan dingin Bai Guanxing, dia berbondong-bondong ke Qin Yichen, yang ingin melindunginya dari lapisan dalam, ketiga dan luar. Pada saat itu, Ke Tiangxuan dan Putri Wenqing saling memandang, dan mereka tidak berani melanggar kata-kata putra Baize. Tetapi pada saat ini, Tianxing yang dibombardir oleh lonjakan jalan kepunahan. Di puncak Gunung Suci, bahkan Kaisar Ke, yang duduk bersila, seluruh tubuhnya gemetar. Mungkinkah strategi Tuan Bai adalah membiarkan Tianxing menderita bencana ini untuknya? Lagi pula, Bai hanya menyuruh mereka untuk tidak bergerak, dan Tianxing bukanlah orang yang sembrono. Mungkinkah? Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Pada saat itu, Qin Yichen juga gemetar, mengikuti penusukan langsung dari tiang jalan. Perasaan air mata di matanya dan mati lemas menjadi semakin intens. Dia juga benar-benar tidak menyangka bahwa Rodspikes akan datang padanya. Bukankah itu berarti ini adalah perampokan Kaisar Ke? Apakah Anda tidak ingin dia menghafalnya? Tanda seru. Tepat ketika Qin Yichen dalam keadaan kebingungan, penghancuran tiang jalan sudah di depan matanya. Semua ini panjang untuk dikatakan, tetapi sebenarnya itu tidak lebih dari kilatan cahaya. Ketika Qin Yichen menenangkan pikirannya, lonjakan jalan sudah tidak lebih dari beberapa inci dari tengah alisnya. Paku gelap dan tajam itu berhenti di depan mata naga matahari yang menyala-nyala, seolah-olah hendak mencolek dan merobek mata naga ini menjadi beberapa bagian. Apa yang tidak diharapkan Qin Yichen adalah bahwa Dao Spike tidak bisa berhenti tanpa alasan, apalagi bersikap baik padanya. Pejantan jalan dapat dihentikan di depan alis, karena telapak tangan Bai Guanxing saat ini telah mencekik tiang jalan. Gang Beng. Wajah Bai Guanxing dingin dan kaku, dan fitur wajah tampan hampir berkerut.
dan telapak tangan yang memegang paku mitigasi melonjak dengan energi hitam. Darah Baize, yang seperti telapak tangan Bai Guanxing, berubah menjadi hitam, dan masih mengalir ke hulu ke hati ilahi. Bai Guanxing mengertakkan gigi dengan marah dan berkata dengan marah, naik gunung. Ledakan. Mungkin itu karena hambatan Bai Guanxing atau respon cepat Qin Yichen, semua insiden ini tidak diketahui. Tetapi ketika Putri Wenxing terkejut, dia melihat sosok Qin Yichen sudah muncul di puncak gunung suci. Tianxing. Pada saat ini, Qin Yichen akhirnya melihat ayah mertuanya lagi setelah bertahun-tahun. Tetapi Kaisar Ke, yang sedang duduk bersila, tidak bisa membantu tetapi bangun dengan cemas. Dia tidak bodoh, dan dia segera melihat bahwa lonjakan jalan yang rusak ini sepertinya menggeser target, dan malapetaka ini akan menimpa Tianxing. Kaisar Ke tidak bisa menahan cemas. Meskipun dia telah terjebak oleh paku jalan selama beberapa tahun terakhir, dia telah ditutup tentang Gunung Suci, tetapi Sixia masih akan memberitahunya tentang dunia luar. Dengan kata lain, penampilan Qin Yichen selama bertahun-tahun, keberaniannya di Tianhe, kesombongannya yang dingin saat menghadapi Kaisar Yuan Tian, dan prestasinya dalam hidup dan mati bersama putra Baize, dia semua tahu. Kaisar Ke juga tahu bahwa pria di depannya hanya dipaksa oleh paksaan Kaisar Yuan Tian, dan dia membuat kompromi untuk menjadi dewa pedang menantu laki-lakinya. Dia berada di Tangguh beberapa hari yang lalu dan pernah sudah bersama Wenxing. Tuan Bai, malapetaka ini, tidak bisa membiarkan Tianxing membawanya. Kaisar Dike sulit diterima, bukan karena dia adalah pemimpin klan Dike, dia dapat menerobos keberadaan Kaisar kapan saja, untuk membiarkannya selamat dari bencana ini, dipindahkan ke kepala Tianxing. Namun, apa yang tidak diharapkan Ling Dike adalah bahwa sebelum dia selesai berbicara, dia melihat Bai Guanxing memarahi dengan tidak sabar. Berisik, kamu tidak menaruh emas di wajahmu. Aku tidak berencana membiarkan Tianxing membantumu mencegah perampokan. Selain itu, bukan Tianxing yang harus dihadapi oleh Destruction Road Spike, tetapi Blazing Sun Zunlong Tiantong. Qin Yichen gemetar begitu dia mengatakan ini. Dia sepertinya mengerti maksud Bai Guanxing. Begitu matahari yang terik menghormati pupil langit naga itu keluar, tidak mungkin untuk melarikan diri dari lonjakan jalan. Dan melihat bahwa Anda tidak dapat melarikan diri, Anda harus memilih untuk mati, dan giok akan dibakar. Dibandingkan dengan Kaisar Ke, sepertinya lebih berharga jika bisa menusuk matahari yang terik Zunlong Tiantong. Bagaimanapun, bahkan jika itu menembus alis Kaisar Ke, akan sulit untuk menjatuhkan yang pertama menjadi hal biasa, tetapi akan berbeda jika mata naga terkuat Kaisar Qi yang ditusuk.